Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih atas dukungan teman-teman trader semua. Dan untuk teman-teman yang baru join di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, tolong share kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa belajar bersama di channel Mata Senja FX. Dan jika untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan komen, insya Allah saya akan menjawab. Oke, di pembahasan kali ini kita akan lanjut di Fibo Musang dengan BBMA. Kemarin kita sudah bahas tentang dominan break. Sekarang kita bahas tentang initial break. Oke ya, untuk dominan break saya rasa sudah tidak perlu dibahas ulang. Ini kita langsung ke initial break. Initial break adalah dimana satu candle besar, ya, satu candle besar di break oleh satu atau dua candle. Nah, dan initial break ini perlu adanya pecah CB untuk konfirmasi. Nah, jadi kalau dominan break itu tidak perlu adanya pecah CB, tapi kalau initial break itu wajib adanya pecah CB ya. Oke, kita langsung ke contohnya saja supaya tidak terlalu lama. Oke, untuk contoh yang pertama di sini ada yang namanya candle arah kuku. Ya, di sini ada candle arah kuku. Nah, untuk entry di candle arah kuku ini kita perlu menunggu price memasuki area re-entry. Ya, area re-entry dia ada di MA5 high. Karena ini adalah candle arah kuku sell, berarti kita menunggu di area MA5 high. Dan di sebelumnya ini sudah ada extreme sell. Ya, ini diagramnya, diagram BBMA sudah ada extreme sell, kemudian dia membentuk candle arah kuku. Nah, untuk entry di arah kuku kita bisa menggunakan Fibo Musang, tetapi untuk SOP-nya tetap sama. Sekarang kita pergi ke H1. Nah, untuk di H1 sendiri ini sudah lengkap SOP yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jika ada ekstrim di time frame kedua, ini menandakan re-entry di time frame pertama itu kemungkinan sangat valid. Ya, di sini sudah ada ekstrim. Oke, sekarang kita pergi ke time frame ketiga untuk mencari yang namanya initial break. Oke, jika kita perhatikan di sini ada initial break. Nah, satu candle ini dipecahkan oleh dua candle di sini. Dipecahkan oleh dua candle merah ini. Nah, setelah candle terakhir ini tadi dipecahkan, kita wajib menunggu adanya pecah CB. Nah, untuk CB-nya itu ada di sini. CB itu adalah resisten terdekat. Resisten terdekat ya. Dia ada di sini, ada resisten terdekat. Kemudian ada satu candle yang harus break resisten ini. Kita tandakan seperti ini. Nah, candle yang ini dia mampu break resisten yang ada di sini. Nah, ketika sudah di break seperti ini, kita bisa menggunakan Fibo untuk entry point. Nah, sudah lengkap ciri-cirinya, SOP-nya ada initial break di time frame ketiga, kemudian dia sudah pecah CB di sini. Sekarang kita tarik Fibo-nya dari body ke shadow. Nah, di sini. Nah, di shadow terakhir ini. Nah, di sini di shadow sampai level 100 itu ada di body. Ketika kita sudah tarik garis Fibo, kita bisa entry pertama di Fibo yang level 100 ini, dan ketika dia naik, misalkan dia naik sampai ke level 50 ya, line Fibo level 50, kita bisa entry. Kita bisa entry juga di 236 atau 382. Ketika dia naik kita bisa entry lagi, tetapi di contoh yang ini candle setelah break CB dia tidak ada kenaikan untuk retest lagi ya, jadi dia terus turun. Nah, sekarang kita perhatikan di re-entry-nya candle arah kuku H4 tadi.
dia sudah sampai ke TP2. Nah, jadi entry 1, entry 2 ini juga menjadi area TP1 dan juga TP2. Jika teman-teman ingin mengganti entry 1 ini menjadi TP2 juga tidak apa-apa, tinggal mengganti di sini. Teman-teman bisa merubahnya untuk entry 1 ini dijadikan TP1 dan entry 2 bisa dijadikan TP2 dan yang bawah juga sama seperti itu jika ingin dibuat custom seperti itu ya. Nah, kita lihat price di sini dia mampu tembus ke TP2 atau entry 2 dari sini. Nah, kalau kita dapat entry levelnya di entry 100 ini sudah sekitar 30 atau 342. Nah, seperti itu untuk memvalidkan candle arah kuku ini dan kita entry di candle arah kuku ini wajib kita menunggu di area re-entry, dan setelah price memasuki area re-entry kita pergi ke time frame kedua. Di time frame kedua ciri-cirinya sudah lengkap, ada ekstrim bersama top BB, di sini ada MA50, lalu kita menunggu yang namanya pecah CB atau initial break ya, initial break di time frame ketiga. Ketika sudah terjadi initial break, di sini ada initial break, kemudian dia pecah CB di sini, kita bisa tarik Fibo dan entry point di area sini. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan Fibo musangnya dan di candle arah kuku untuk kita entry ya. Ini mungkin bisa di hold kalau dia membuat momentum, ada re-entry, ini bisa di hold sampai di area TP3 atau TP2 kita bisa ambil poinnya. Sekarang kita cari contoh yang lain. Oke, di sini saya kasih contoh untuk momentum ya. Tadi candle arah kuku, sekarang kita cari contoh untuk momentum. Nah, di sini ada momentum. Candle close di bawah M, sama candle close di bawah low BB, dan kemudian dia mulai reverse, dia memasuki area re-entry sell. Nah, di saat yang bersamaan ketika price memasuki area re-entry momentum yang ini, di sini MA50 berdekatan dengan mid BB. Ini juga menjadi salah satu setup golden setup untuk BBMA. Nah, untuk memvalidkannya lagi, ketika terjadi re-entry seperti ini kita pergi ke time frame kedua, kita lihat yang terjadi di time frame kedua. Nah, di time frame kedua ada reject dengan top BB dan MA50 juga berdekatan dengan top BB. Nah, price tidak mampu tembus, ini sudah memvalidkan bahwa re-entry di time frame 1 yaitu H4 tadi valid untuk kita masuk entry. Nah, tetapi di mana kita masuknya, kita bisa menggunakan Fibo. Kita cari yang namanya initial break ya, karena ini temanya adalah initial break, jadi kita cari contoh yang berhubungan dengan initial break. Nah, ini perhatikan di sini ada candle yang di break oleh satu candle besar. Nah, kemudian di mana dia CB-nya, kita cari resisten terdekat. Di sini ada resisten terdekat, tapi dia dipecahkan oleh satu candle. Dan di sini dia juga pecah oleh initial break. Nah, kita cari yang CB dipecahkan oleh candle selanjutnya. Ya, di sini ada resisten selanjutnya nih. Lihat candle yang mampu break di resisten terdekat ini atau CB ini, itu ada di sini. Ada di sini. Nah, ketika kita sudah dapatkan ini, kita bisa tarik Fibo-nya dari body ke shadow, dari body ke shadow ya. Coba perhatikan di time frame M15 dia price mampu tembus sampai ke area TP3 atau last entry di sini. Ini TP2, ini menjadi TP1. Nah, kita lihat di H4 nya. Di H4 dia mampu tembus sampai TP3 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini catatan, meskipun ada candle momentum dan di sini terlihat adanya ekstrim,
candle reverse ya, ini memang menjadi satu extreme buy, tetapi extreme itu hanyalah sinyal, bukan menunjukkan bahwa price benar-benar akan merubah tren atau arahnya akan menjadi tren yang berlawanan ya. Jadi ekstrim ini hanya sinyal ketika price memasuki area entry dan menjadi area TP wajib, dia tidak mampu membuat arah kukuh buy di sini. Dia break di sini, kemudian dia menjadi re-entry-nya momentum yang ada di sini. Ya, kemarin juga ada yang bertanya bedanya momentum sama ekstrim itu apa? Ya seperti ini. Ya, momentum sama dengan ekstrim, hanya bedanya MA5 ini keluar, tetapi momentum ini valid ketika diikuti dengan re-entry di sini. Oke, di sini ada re-entry, area re-entry, kita tarik garis bibu, kita mulai entry level di sini. Di level 100 ini. Ini sudah berapa pip kalau sampai TP3, ini udah 63 pip. SOP-nya sama dengan entry yang sebelumnya, yaitu pastikan di time frame kedua itu ada ekstrim, ada reject bersama top BB atau MA50, dan di time frame ketiga kita cari initial break. Ketika sudah dapat initial break seperti ini, candle yang ini dipecahkan oleh satu candle besar, kemudian resisten terdekat juga sudah dipecahkan oleh candle ini, kita bisa tarik garis wibu untuk entry point. Kita bisa hold ketika dia break di TP1, break seperti ini, dia masih menjadi momentum, tidak ada rejection, tidak ada extreme buy, berarti ini ada kemungkinan price akan sampai ke TP2. Jadi seperti itu untuk contoh re-entry momentum. Kita cari contoh yang lain. Nah, di sini ada contoh lagi, ini ada momentum. Kemudian kita tandakan area re-entry dia ketika price sudah mulai naik. Price sudah mulai naik, mencari area re-entry, kita tandakan area re-entry dia seperti ini. Lalu kita lihat di time frame kedua, ini dia satu ya, time frame keduanya. Ini ada extreme BB datar. Di atasnya ada MA50. Nah, untuk masuk entry di sini kita bisa menggunakan Fibo. Kita cari initial break di time frame ketiga. Nah, ini di time frame ketiga, ini jelas sekali ya. Satu candle ini dipecahkan oleh satu candle besar juga. Dan setelahnya kita tunggu yang namanya initial break. Kita tunggu yang namanya pecah CB. Di mana resisten terdekat? Di sini atau di sini? Nah, resisten terdekat dia ada di sini. Kita tandakan. Nah, ini candle yang break di CB yang ini. Nah, kita tarik garis bibunya. Nah, udah dapat seperti ini. Kita bisa entry ketika price naik atau kita bisa langsung eksekusi di sini. Tapi jangan lupa untuk stop loss masih sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini dia mampu tembus juga sampai ke TP3. Nih, ini last entry ini menjadi TP3, entry 2 menjadi TP2, entry 1 menjadi TP1. Nah, di H4 kita lihat dia sampai tembus TP3. Oke, teman-teman paham untuk contoh re-entry menggunakan Fibo ya, dengan initial break. Hanya untuk sekedar catatan, sebaiknya ketika terjadi momentum seperti ini, ketika price naik mencari re-entry di MA5 high, kita bisa tandakan. Dan satu juga catatan untuk diingat, setiap akan melakukan re-entry atau marking zone di area re-entry, kita lihat juga posisi MA50. Ketika sudah seperti ini berarti dia kuat untuk downtrend. Ketika MA50 sudah cross dengan mid BB, di bawah ada area re-entry, dia membuat re-entry, ini kita lebih aman untuk masuk re-entry. Kita tandakan, kita pergi ke time frame kedua, SOP nya sama, wajib atau pastikan ada ekstrim bersama top BB, reject bersama top BB atau MA50. Dan untuk
penarikan Fibo kita bisa gunakan di time frame ketiga. Oke, sekarang kita cari contoh di time frame, misalkan time frame 1 adalah H1. Misalkan kita menggunakan time frame 1 adalah H1. Di sini ada momentum ya, di sini ada momentum. Kita tandakan momentumnya. Dan di saat price mulai turun mencari area re-entry, kita tandakan zona re-entry dia di sini. Nah, zona re-entry dia di sini. Nah, di saat yang bersamaan kita bisa lihat di sini MA50 ada cross dengan mid BB. Ya, crossnya uptrend, semua line berada di atas MA50. Ini sudah menandakan tren adalah trend buy. Jadi jangan cari setup sell kalau seperti ini. Kita fokus untuk mencari setup buy. Nah, di sini ada momentum, dia turun mencari re-entry buy. Kita bisa pergi ke time frame ke time frame M15 untuk time frame kedua. Nah, di time frame kedua ini teman-teman bisa lihat ada ekstrim, ada MA50. Kemudian kita cari entry pointnya di time frame ketiga yaitu M5. Nah, di M5 kita cari yang namanya initial break. Nah, ketika sudah di time frame ketiga, di sini contohnya price sudah mulai memasuki area re-entry tetapi belum ada tanda-tanda initial break, ya kita tunggu sampai ada yang namanya initial break dan pecah CB. Ya, itu terjadi di sebelah sini ya teman-teman. Itu terjadi di sebelah sini. Dia mampu break di sini. Candle panjang ini. Nah, kebetulan resisten terdekat yaitu ada di area sini. Ya, di sini memang CB-nya sudah dipecahkan oleh satu candle ini, tetapi untuk memvalidkan lagi kita tunggu next candle yang mampu memecahkan resisten yang ada di sini. Ya, di sini ada CB juga. Nah, ini kita bisa gunakan yang ini untuk penarikan Fibo-nya. Nah, candle yang ini mampu break di area ini. Sekarang kita tarik garis Fibo-nya dari body ke low terendah atau ke shadow. Ya, ini shadownya dari sini ya. Nah, kita tarik seperti ini. Kita lihat di H1. Di H1 price mampu tembus sampai TP3. Nah, ini sudah berapa pip? Kalau kita entry level dari entry 100 ke TP3 juga sudah 36 pip. TP2 sudah mencapai sekitar 20 pip. Nah, itu untuk penggunaan di time frame H1. SOP nya sama seperti yang tadi, seperti yang di H4, tidak ada bedanya ya. Yang jelas pastikan di time frame ketiga ada initial break yang menjadi acuan untuk kita entry point. Ya, jadi sekali lagi catatan, usahakan ketika kita akan re-entry kita ikuti time frame 1. Time frame 1 dia trennya adalah buy, maka di time frame ketiga kita fokus pada buy. Jangan kita melihat sell di time frame ketiga lalu kita entry sell di sana, berarti kita tidak mengikuti SOP yang ada. Oke, kita cari contoh satu lagi ya. Kita cari satu contoh lagi. Oke, di sini ada satu contoh lagi. Nah, ada satu momentum di sini. Momentum buy. Dia momentum buy, kemudian dia membuat momentum lagi. Dan di momentum ketiga ini baru ada candle reverse. Ya, dia turun mencari area re-entry. Nah, kita tandakan area re-entry-nya, dan di saat yang sama MA50 juga sudah mulai cross dengan mid BB. Nah, ini menandakan juga di time frame 1 itu trennya sudah berganti menjadi buy. Nah, dari penurunan di sini ada ekstrim, ada MHP, ada candle arah kuku, kemudian momentum. Nah, di momentum ini kita bisa entry yang pertama di area re-entry sini. Pastikan di time frame kedua ada namanya ekstrim. Nah, teman-teman bisa lihat ada ekstrim di sini, ada MA50. Ini sudah valid untuk kita entry buy, tapi entry pointnya kita menggunakan Fibo supaya lebih tahu di mana letak posisi exit
dan juga kapan kita masuk di entry. Coba diperhatikan teman-teman, di sini ada pecah CB di sini. Ya, di sini ada pecah CB dan di sini ada initial break. Candle ini di break oleh satu candle ini. Satu candle yang di break oleh satu candle juga ya, atau dua candle. Nah, itu untuk initial break, tapi ini hanya satu candle. Ini sudah menjadi initial break. Lalu untuk resisten terdekat, ini resisten terdekatnya dia di break oleh candle yang ini ya. Kalau di BBMA ini sudah menjadi arah kukuh buy, tapi kalau kita menggunakan Fibo Musang ini adalah candle yang break CB1 di sini. Nah, sekarang kita tarik garis Fibonya dari body ke low terendah. Oke, sudah dapat ya untuk low terendahnya. Nah, ketika price turun mencari level-level di sini di bawah level 50, level 382, ini kita bisa tambah entry lagi atau kita bisa eksekusi langsung di sini ya. Dan SL ada di bawah sini. Oke, sekarang kita perhatikan di H1 dia sampai ke TP3 ya, ini zona 3 last entry ini menjadi TP3. Dia mampu break sampai TP3. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu penggunaan Fibo Musang bersama BBMA. Pastikan kita menggunakan Fibo di area-area re-entry seperti re-entry candle arah kuku dan juga re-entry momentum. Itu saran saya karena area itulah yang safety-nya lebih tinggi. Oke, untuk pembahasan initial break seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa untuk kita selalu melakukan backtest ya, supaya kita paham sejarah atau histori dari candle-candle ini. Ini semuanya bentuknya tidak jauh beda ya, hampir sama semuanya. Oke, seperti itu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam profit, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.